Baik teman-teman, saya akan menjelaskan perencanaan planning sebelum kuliah, yaitu jangka pendek. Baik teman-teman, jangka pendek perencanaan sebelum kuliah ini jadi waktu untuk saat ini sebelum kuliah, selama kita persiapan, dan saat ini sisa waktu 8 minggu, yaitu 56 hari kita punya sisa waktu. Jadi perencanaan sebelum kuliah ini, rencana yang saya buat di sini minggu pertama, mungkin beberapa hari yang kita sudah lalui. Terus minggu pertama ini saya rencanakan untuk target dalam materi kelas kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Kata keterangan. Jadi ini juga minimal 80% dalam satu minggu. Kelas kata, kata benda, dan kata kerja 2 hari, terus kata kerja 2 hari, 4 hari, terus kata sifat dan kata keterangan 3 hari. Jadi dalam satu minggu kata sifat dan kata keterangan 3 hari, kata benda dan kata kerja 4 hari. Satu minggu. Dalam satu minggu, jadi minggu yang berikut, sebelum saya melangkah ke minggu yang berikut, saya kembali lagi periksa di minggu yang pertama yang saya sudah belajar dan berlatih, apakah ada ketertinggalan atau kekurangan yang perlu saya harus kembali memperbaiki dan melengkapi sebelum saya melangkah ke minggu yang berikut. Jadi ini juga untuk sama dengan teman-teman sebelum melangkah ke minggu yang berikut harus kembali lagi periksa, kembali lagi review materi-materi yang teman-teman sudah belajar. Contoh seperti di sini rencana saya kelas kata benda minggu pertama. Jadi seperti teman Kimlos dan teman Max tadi beda. Jadi sebelum kita melangkah ke minggu yang berikut, kita harus kembali evaluasi atau teman Max tidak evaluasi langsung lompat ke minggu yang berikut, harus evaluasi lagi. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus evaluasi lagi supaya akibat dari kita evaluasi itu menjadi kekuatan atau tidak menjadi ketertinggalan, supaya kita bisa menguasai dengan maksimal, minimal 80%, supaya tidak ada ketertinggalan. Jadi kita bisa target goal peningkatannya itu ada. Itu gunanya kita evaluasi kembali dalam satu minggu. Minggu yang berikut, yaitu minggu kedua, materinya frasa dan klausa. Jadi frasa 3 hari, klausa 3 hari. Saya belajar, dan ini minimal 80% dalam satu minggu, yaitu minggu yang kedua. Kemudian minggu yang ketiga, prefix, sufiks, dan konflik, serta fungsi makna dari prefix, sufiks, dan konflik. Prefix, sufiks, dan konflik ini dalam 3 hari, terus konjungsi dan preposisi dalam 4 hari.
serta fungsi dan maknanya. Ini minggu yang ketiga. Kemudian minggu yang keempat, konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Konsep perkalian dan apa sebagai penjumlahan berulang ini, di sini rencana apa yang saya cantumkan di sini 6 hari sekali. 6 hari sekali saya belajar atau berlatih dengan materi konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang sampai maksimal 80%. Jadi maksimal 80% ini bukan hanya saya, jadi teman-teman juga. Atau bagaimana teman-teman sudah targetkan maksimal 80%? Minimal 80% atau harus maksimal atau kurang dari minimal, daripada dari minimal. Nah, ini harus kita targetkan dan putuskan langsung, harus 80%, berarti minimal 80%, berarti harus 80% kita putuskan. Artinya kita menguasai materi dalam 1 minggu. Di sini kan minggu yang ketiga saya taruh materi prefiks, sufiks dan konflik, konjungsi dan preposisi. Jadi beberapa materi yang saya taruh di sini, prefiks, sufiks dan konflik, konjungsi dan preposisi ini harus kita kuasai semua. Kuasai dalam memahami dan dalam menjelaskan juga, supaya apa yang kita kuasai itu bisa sesuai dengan kita punya target. Artinya kita kuasai sampai minimal tuh 80% ke atas, bukan ke bawah. Jadi targetnya itu kita perlu kembali lagi evaluasi sebelum kita melangkah. Minggu yang keempat, konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Jadi di sini 6 hari sekali saya taruh. Maaf, ini yang minggu keempat tadi saya jelaskan. Sekarang minggu yang kelima, konsep pembagian sebagai pengurangan berulang. Ini sama seperti konsep keempat tadi. Dalam 6 hari sekali saya belajar full, yaitu konsep pembagian sebagai pengurangan berulang, sama dengan minggu yang keempat nanti. Terus minggu yang ke-6, hubungan perkalian dengan pembagian. Ini sama juga, saya taruh 6 hari sekali full belajar hubungan perkalian dengan pembagian. Jadi 6 hari sekali. Jadi full artinya tidak 1 hari full belajar terus, tapi saya tentukan mungkin pagi 30 menit saya taruh, tapi itu lebih detailnya nanti saya akan tulis di buku dan saya akan catat. Pagi 30 menit, sore 1 jam, dan malam 30 menit. Ini dalam 6 hari.